Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Selamat datang kembali di Ireng Bersuara. Pada podcast kali ini, untuk merayakan HMTI yang ke-32, kita mengangkat tema long term relationship, di mana saya bersama dua narasumber saya akan membahas tentang tema itu. Sebelumnya, mungkin perkenalan dulu kali ya. Mungkin dari Kak Sandy dulu. Silakan. Oh iya, perkenalkan, nama saya Igede Sandy Adi Prayoga, angkatan 2017. Iya. Dari Kak Rey, silakan. Perkenalkan, nama saya Renaldi Dwi Anggoro, sama seperti Bang Sandy dari angkatan 2017 juga. Iya. Dan saya sendiri Fitri Nur Latifah dari jurusan Industri angkatan 2019. Iya. Sebelumnya nih, sebelum kita mulai dulu, saya pengen tahu dari Kak Sandy dulu ya. Kenapa sih dulu kakak bisa jadi DPO, masuk ke jurusan, masuk ke apa sih namanya, himpunan? Oh, masuk ke himpunan ya. Nah, Awalnya itu dulu saya itu tertarik karena ini loh, teknik industri ini harus ada penggeraknya, harus ada motornya dari himpunan itu sendiri. Himpunan ini dalam artian seluruh teknik industri, yaitu pengurus-pengurus di sini yang jadi penggeraknya, jadi motornya agar himpunan itu terasa lebih hidup. Jadi saya masuk ke dalam itu ingin menciptakan seperti itu agar kita ini teknik industri Akprin khususnya itu terlihat lebih hidup, lebih baik lagi dari sebelumnya. Mau saya seperti itu, pertama masuk di himpunan di kepengurusan lah teknik industri. mungkin seperti itu ya. Untuk Kak Rey sendiri, kenapa dulu bisa jadi komting ya Kak? Oke, jadi komting ya. Iya. Awalnya sih karena ini kan pemilihan, waktu itu ada pemilihan, bertepatan juga kita itu pada saat melaksanakan studi ekskursi SE. Itu kan baru tercetus karena kan komting itu kan diadakan atau diciptakan karena melihat karena di setiap angkatan itu mungkin kalau pengurus HMTI dia fokusnya ke semua ya, tapi kalau untuk perangkatan itu belum ada. Makanya di situ waktu itu ada Bang Berno mencetuskan untuk melakukan itu dan ada beberapa rekan juga. Kalau untuk alasan kenapa saya menjadi komting, karena saya pikir begini, kalau mau saling tunjuk siapa yang mau menjadi komting, itu mungkin kita bukan lagi anak-anak SMA atau SMP, kita harus sadar diri gitu loh. Walaupun saya juga waktu itu berpikir apakah saya mampu untuk menjadi komting di situ. Tapi setelah saya jalani, ternyata bisa-bisa aja kalau memang dari niatnya mau menjadi komting gitu kan. Kalau dibilang kenapa jadi komting, karena memang saya pengen jadi komting. Oh iya. Ya gitu aja kan. Karena saya pikir di situ nggak ada kepalanya, jadi saya mau nggak mau saya harus jadi kepala. Saya malu kalau angkatan saya nggak ada yang mau gitu kan. Iya. Sedangkan angkatan yang ada. Mungkin itu aja sih. Kalau di angkatan 17 ini kepala suku. Oh, kepala suku. Kepala Ya. sukunya iya. Biasa Baik. lah. Dari komting itu kan ibaratnya sebagai jembatan antara mahasiswa, anggota sama pengurus ya. Nah, saya mau tahu nih bagaimana hubungan antara anggota sama pengurus itu bagaimana sih di HMTI ini selama ini yang sudah kakak jalani? Mungkin dari Kak Sandy dulu. Ya, kalau saya lihatnya antara pengurus dan anggota ya. Itu jujurnya aja sebenarnya dulu itu memang masih ada kesenjangan. Oh iya. Bukan apa ya, masih Space orang lah, bilang ada ya ada space lah. Orang bilang dulu gap apalah itu namanya. Iya. Memang saya sadari dulu memang ada. Tapi lambat laun dengan kita juga sadar bahwa kita ini membangun teknik industri ini harus sama-sama. Pengurus pun kalau memang hanya mau membangun sendiri teknik industri, menurut saya itu tidak bisa, tidak mungkin. Kita ini hanya di sini hanya sebagai motor dari teknik industri itu sendiri. Jadi kita harus membangunnya sama-sama. Jadi lambat laun hal itu sudah mulai terkikis. Semakin kesini, saya lihat sudah lebih baik lagi dari sebelumnya. Mungkin dari Kak Rey? Dari pengurus sama anggota Iya. HMTI. Kalau sepengalaman dan sepengetahuan saya sih,
sama saja seperti Bang Sandy tadi yang dibicarakan. Awal mulai masuk ke sini tuh space itu, gap ataupun jarak itu memang kerasa, sangat-sangat terasa di situ. Tapi alhamdulillah bersyukurnya karena mungkin kesadaran bersama ya, karena nggak mungkin yang sadar cuma pengurus doang atau masyarakat HMTI, pasti semua sadar gitu kan. Setelah sadar alhamdulillah lah, kesenjangan itu, gap itu mulai terkikis, tapi nggak bisa dipungkirin gap itu pasti ada gitu loh. Sehebat apapun itu organisasi, gap itu pasti ada. Yang membedakan mungkin dikit atau banyaknya gap tersebut, mungkin itu aja sih. Iya. Selanjutnya menurut kakak apa sih yang bisa merusak hubungan antara anggota sama pengurus? Mungkin dari Kak Rey. Oh, kalau dari saya sendiri ya? Iya. Dari saya pribadi sih yang merusak pengurus sama anggota itu saya melihat dari dua sisi dulu. Iya. Kalau sisi dari anggota, khususnya anggota yang bikin mereka kayak merasa jauh dari pengurus karena mereka merasa ini loh, kayak cuman dilibatkan pada saat cuma ada acara-acara gitu. Hanya di saat kalian cuma ada acara bawa ini anggota ya, masyarakatnya gitu loh. Tapi kalau dari segi pengurus juga kebanyakan yang ada beberapa yang nggak usah disebutkan namanya, yang dibilang curhat lah, cerita-cerita itu ini loh, masyarakat ini udah dikasih tempat, kasih wadah, dikasih enak, tapi mereka nggak mau kurang kesadaran buat mengikuti gitu. Sebenarnya kesadarannya aja gitu loh. Kalau mungkin dari pengurus, jangan terlalu berbangga dengan seragam kalian, karena kita sama di sini HMTI gitu kan. Kalian memang benar, kalian motornya, kalian pengurus gitu kan. Untuk masyarakat juga ya kalian harus tahu diri juga gitu loh. Udah ada motor, udah ada penggerak, kok kalian digerakin susah bener gitu. Itu ya. Mungkin itu aja sih. Mungkin dari Kak Sandy? Kalau dari aku pribadi sih itu dimulai dari titik paling awalnya kita masuk. Kenapa kita masuk teknik industri Akper ini tuh? Iya. Kalau aku pribadi, dimana kita harus mulai berusaha mencintai apa yang kita cintai. Contohnya itu kayak ini loh, teknik industri. Ini loh rumahku, rumah keduaku. Di sini saya belajar, di sini saya berkembang. Teknik industri itu. Jadi kita itu harus mencintai, kan orang bilang kata kerja. Iya. Jadi kita harus melakukan hal yang terbaik untuk yang dicintai, yaitu teknik industri itu sendiri. Jadi menurut saya itu dimulai dari awalnya dulu, dasarnya dulu. Kita harus mencoba, ini loh saya teknik industri, kita harus berbangga diri dengan teknik industri itu sendiri. Iya. Mungkin itu aja. Jadi ya dari awalnya dulu harus belajar mencintai teknik industri itu. Iya. Selanjutnya, menurut pandangan kakak nih, kakak kan tadi bilangnya kita harus mencintai HMTI. Nah, menurut kakak nih, HMTI itu gimana sih menurut kakak? Kalau aku pribadi sih, selagi itu tempat saya belajar, menimba ilmu, menambah pengalaman, itu saya anggap sebagai rumah kedua saya. Selain rumah saya yang di Sulawesi. Nah, itu jauh. Jadi di situ saya lebih menghargai loh. Ini loh tempat saya menimba ilmu, tempat saya belajar, tempat saya dapat keluarga baru itu di sini. Jadi alangkah baiknya kita sama-sama. Saya ini bangga loh, saya ini bangga dengan teknik industriku itu. Mungkin itu aja. Kak Rey, silakan. Kalau dari saya sendiri ya, kalau secara formasi mungkin ya HMTI ya himpunan lah kan, himpunan tempat atau wadah bagi mahasiswa teknik industri sendiri. Tapi di sisi lain saya melihat itu ini loh, ladang. Kenapa saya bilang ladang? Karena di HMTI ini itu tuh sebuah wadah yang kalau kau mau memperkaya diri, ini kita nggak hanya bicara tentang akademik ya, secara sosial, pengetahuan, wawasan, itu wadah tempat gitu loh. Kalian di HMTI, kalian bisa bertemu banyak orang seperti Bang Sandy dari Sulawesi, yang selama ini saya nggak tahu itu Sulawesi itu yang kayak gimana gitu, yang tahu cuman pulau yang berbentuk huruf K doang gitu kan. Nah, tapi kan setelah bertemu
beliau, kita bisa ngobrol, bercerita gitu. Sulawesi itu ada Nambah apa? keluarga. Nambah Iya, keluarga, membangun relasi ya. membangun relasi, wawasan, banyak lah. Makanya saya bilang di situ ladang gitu. Kau mau nanam apa di situ bisa tumbuh, nambah wawasan bisa, keluarga bisa, kalau bisa ya jodoh pun boleh saja gitu loh. Iya. Jodohnya Bisa juga. lah. Iya, Itu sih kalau itulah. saya pribadi. Iya. Oh ya Kak, dari tema kita kali ini kan long term relationship kan. Iya. Nah, menurut Kakak nih penting nggak sih hubungan jarak panjang tuh? jangka Iya, panjang. hubungan jangka panjang ini. Menurut saya pribadi ya, Iya, hubungan jangka panjang itu sangat-sangat penting, khususnya dalam bidang teknik industri itu sendiri. Iya, Kita kan industri. teknik industri pasti selesainya berkecimpung di bidang industri, Iya. apapun itu, mau berwira swasta kah, kerja di perusahaan-perusahaan kah, itu pasti kita akan berkecimpung di dunia itu. Menurut saya dengan hubungan yang jangka panjang ini seharusnya ada kayak alumni kita yang baru-baru lulus nanti, yang baru masuk, itu setidaknya ada hubungan di antara itu agar untuk teman-teman kan, contohnya untuk teman-teman yang baru-baru lulus ada tempat relasi untuk mencari pekerjaan, yang teman-teman yang masih kayak kita nih ya, yang masih kuliah, ada tempat-tempat untuk magang, intinya menambah-nambah relasi lah Iya. antara ada atas ke bawah. Jadi hubungan jangka panjang itu menurut saya sangat-sangat penting. Iya. Dari Kak Ray? Kalau dari saya sendiri sih ya, hubungan jangka panjang ya itu sangat-sangat penting, sangat wajib malah. Menurut saya itu sangat wajib. Karena kalau udah masuk ke dalam teknik industri, itu berarti kalau dari awal kita udah mencetuskan ini keluarga, masa kita mau memutuskan tali silaturahmi itu? Merasa tidak kan? Iya. Walaupun secara darah kita nggak bersaudara, secara daerah, tapi kan namanya udah dalam satu wadah tadi gitu. Itu sangat penting menurut saya. Di sisi lain benar kata Bang Sandy bilang tadi, kalau mungkin untuk alumni-alumni yang sudah selesai itu bisa memberikan informasi kepada kita gitu kan. Kalau kita masih ada ikatan sama mereka gitu kan. Makanya hubungan jangka panjang itu sangat penting. Satu sisi informasi yang bisa kita dapatkan tentang pekerjaan. Di sisi lain kalaupun dibilang kita mau berwirausaha, tetap kita harus melakukan hubungan jangka panjang ini. Karena begini loh contohnya, misalnya saya mau berwirausaha, apalah misalnya pisang loh, saya tanam pisang di situ, saya mau kasih keluar daerah saya. Di sini ada Bang Sandy di Sulawesi, siapa tahu dia mempunyai info, oh di tempat saya siap kok buat memasukkan pisang ke pasar-pasar. Itu kan salah satu keuntungan hubungan jangka panjang. Belum lagi dari kayak mbaknya dari asal mana gitu kan, emasnya yang Jogja dan segala macam, kan banyak, hampir seluruh Indonesia kita punya saudara teman gitu kan, sama-sama satu HMTI gitu. Mungkin itu aja sih kalau dibilang sangat-sangat penting dan wajib. Menambah relasi. Iya. Ya namanya keluarga kan, jangan sampai tali silaturahmi itu terputus. Iya. Jadi sangat penting ya hubungan. Sangat-sangat penting. Nah, menurut Kakak apa sih yang bisa dilakukan antara anggota sama pengurus agar tetap bisa menjaga hubungan? Jadi bukan hanya pas kita kuliah aja, tapi pas kita selesai kuliah kita tetap bisa menjaga hubungan itu. Mungkin dari Kak Ray. Kalau dari saya pribadi, Iya. mungkin ini kan pembahasan setelah yang kebanyakan kalau masih kuliah mungkin hubungan itu masih terjaga karena masih bersama dalam ruangan kampus gitu kan. Tapi setelah selesai ini bakal tercipta memang jarak atau space. Kalau dari saya sih menganggapnya dari niat awal. Kalau udah menganggap industri itu, HMTI khususnya, Akprin ini keluarga, saya bilang tadi nggak ada orang yang mau melupakan keluarga. Gitu loh. Jadi niat awalmu dulu, kamu menganggap teman-temanmu, kakak-kakak tingkatmu, adik-adikmu ini apa? Kalau cuma sekedar ya ketemu pas kuliah doang, kau pasti bakal melupakan. Tapi kalau niatnya udah keluarga dari awal, pasti selamanya. Gitu loh. Di saat kau punya lowongan pekerjaan, informasi tentang pekerjaan, kau bisa memberikan informasi. Orang gitu. dalam ya. Ya bisa dibilang gitu. Bahasa halusnya orang rekomendasi. Orang dalam terlalu kasar. Orang dalam itu bukan berarti yang bisa kasih uang bisa masuk kerja, enggak. Dari segi informasi aja dulu lah. Secara administrasi ini loh kalau kau mau kerja di sini gitu loh. Jadi jangan konotasinya negatif terus tentang orang dalam gitu kan. Gitu. Mungkin itu aja sih. Jadi dari niat awal kita dulu. Apa?
Yang dari Kak Sandy? Ya kalau saya hampir sama kayak sama Mas Re. Yang pertama saya bilang itu kan dimulai dari awalnya. Kalau kita sudah menganggap kita di sini ini rumah, di sini itu keluarga kita, tidak mungkin kita memutuskan tali silaturahmi begitu aja. Ya setidaknya tetap berjalanlah seperti yang dulu. Iya. Jadi kakak ini kan sudah angkatan 2017 ya? Udah lama berarti di Akprin. Veteran. Kita ada Pak dosen Pak Bagus namanya itu. Saya udah bilang ya, kalian sendiri yang bilang. Veteran. Jadi mahasiswa veteran. Iya. Saya pengen tahu nih pengalaman kalian di HMT ini apa aja? Mungkin dari sini. Kalau pengalaman Itu dari banyak ya sedikit lumayan banyak sih, beberapa kasus beberapa sama dosen juga sudah pernah, dan mungkin sama teman-teman juga ada sempat selek juga sudah pernah. Iya, biasa lah namanya. Biasa. Jadi pengalaman Ego anak muda. Biasa. Jadi pengalaman menjadikan pembelajaran aja biar bisa lebih baik lagi ke depan. Iya. Kak Re? Kalau dari aku pribadi sih ya, Sampul. pengalaman yang paling berkesan nih, ya itu ada pada saat kejadian Jati 2017 ya. Iya, 2017. 2017 itu kemudian niat awalnya bagus, memang saya akui bagus gitu kan. Mereka pengurus HMT itu care, peduli kepada anggota di saat ulang tahun gitu kan, dikasih surprise. Tapi ada beberapa oknum yang salah tanggap, mungkin itu aja. Jadi tapi disitulah saya akhirnya tahu, oh ternyata di saat saya dan teman-teman ada masalah, ternyata banyak orang yang peduli. Akhirnya saya pikir, wah ini memang benar-benar keluarga, bukan hanya sebagai teman ketemu kuliah, tapi benar-benar keluarga. Mungkin itu pengalaman yang sampai sekarang sih sangat-sangat besar. Iya, dalam kasus yang 2017 itu. Iya. Masih kasus itu. Ada apa sih? Nanti tahu sendiri lah. Kan saya dari masih baru. gini, dari suatu masalah Iya. itu pasti ada Hikmah di dalamnya. Oh, Dari iya. hikmahnya itu kita tahu loh. Ini industri ternyata kompak, solid juga orangnya, tidak seperti orang-orang lihat. Ya kita ini memang begini kelihatan, tapi kalau ada yang di ini aja dikit, ya kita solid aja orangnya sebenarnya. Jadi ya begitulah kita ya. Diam-diam kayak apa, serigala. Super ireng kan lambangnya serigala. Iya. Iya. Untuk hal positif apa aja sih yang udah kakak dapat selama ini, yang mungkin oh ini loh yang aku dapat selama ini di HMT itu? Mungkin dari Kak Sandy. Wah, sih hal-hal positif ya. Iya. Itu banyak. Cuma saya nggak tahu itu apa. Banyak hal positifnya itu, kalau pengalaman apa semua. Mungkin dari laporan praktikum. Wah, Aduh, biasa terjadi itu. Kalau laporan namanya akademik kan kita harus Saling selalu berkembang, berbagi. saling berkembang, selalu berkembang. Ya saling berbagi lah sedikit demi sedikit gitu. Mungkin nanti bisa japri ya. bisa. Mau laporan ada Pak, ada semua sama aku. Tenang. Mungkin dari Nanti Kak. ditahu dosen, hati-hati. Apa nih pengalaman apa? Hal positif. Hal apa? positif, Iya. hal positif selama hampir 4 tahun lah di sini. Hampir ya. Hampir, belum berarti kan? Belum. OTW ya. 4 tahun. Hampir 4 tahun. Seperti sama kayak Bang Seni bilang, kalau mau dijabarkan satu-satu mungkin gak bakal selesai acara podcast itu. Pasti banyak. Tapi yang pertama ya hal positif yang pasti yang pertama itu ya ego. Kalau saya pribadi ego, karena di sini kan jatuhnya kan berkelompok, ada wadah, kalian bertemu banyak. Ini kan banyak ego gitu loh. Ramai orang yang berkumpul yang harus menyatukan beberapa kepala dengan satu tujuan itu sangat susah. Iya. Akhirnya di saat pendapat saya salah atau pendapat saya kurang tepat, kurang bagus, dulu sebelum saya di sini, saya nggak mau tahu. Pokoknya pendapat saya harus kalian terima. Kalian harus ikut pendapat saya. Tapi setelah di sini, oh ternyata selama ini saya ini kurang terbuka. Saya berpikir dulu pendapat orang itu selalu salah, pendapat saya yang selalu benar. Tapi selama berkecimpung di sini, saya pikir, wah, saya nggak sepintar yang saya pikir, Iya. saya nggak sehebat yang saya pikir gitu. Itu sih untuk saya pribadi ya. Iya. Cuman itu aja, yang lain banyak lah.
Nggak selesai kalau mau diceritain satu-satu kan. Oke, banyak ya pengalaman kakak-kakak ini. Mungkin lain kali bisa cerita lagi ya kak. Itu Japri aja. Japri, Oke. Sebelum mengakhiri ini, saya mau dari kakak-kakak sendiri ini, pesan apa sih yang mau kakak sampaikan buat HMTI yang ke-32 ini? Kan ini ulang tahun yang ke-32. Mungkin dari Kak Rey. Sebelumnya sih terima kasih ya udah diundang di sini dalam acara yang ini ulang tahun gitu kan, dapat kesempatan yang sangat-sangat bagus ini. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu kepada himpunan mahasiswa teknik industri Institut Sains dan Teknologi Yogyakarta yang ke-32. Untuk harapan kedepannya sih semoga ya apa yang udah diimpikan, pasti setiap tahunnya tuh ada mimpi-mimpi yang pengen dicapai kan. Semoga di mimpi-mimpi itu terrealisasi, tercapai gitu kan. Mungkin itu aja. Kalau untuk saran-saran kepada pengurus sih tetap semangat aja, jangan pikirkan diri kalian aja. Maksudnya kalian ini membangun HMTI loh untuk depannya, untuk adik-adik tingkat kita. Kalau cuma berpikir untuk kalian aja atau kita aja, ya cuma sebatas kita memikirkan diri kita. Tapi kan yang kita pikirkan apalagi dari pembahasan jangka panjang gitu dong. Kita di sini kan bakal jadi alumni. Nah, bener kan, alumni gitu kan. Jadi kita pikirkan untuk adik-adik kita ke depan. Jadi itu aja sih. Gimana dari Kasih? Kalau dari aku pribadi sih mudah-mudahan nih teknik industri kedepannya bisa jadi lebih baik lagi lah daripada yang sebelumnya. Kita udah rasain teknik dulu itu industri akurin kayak gimana. Mungkin spill dong. Janganlah. Iya, jangan. Rahasia pabrik. Intinya bagus lah. Bagus sekali. Iya. Mudah-mudahan kedepannya jadi lebih baik lagi, terus berkembang. Seperti kalian kan sekarang kepengurusan Kaizen. Iya, Kaizen itu. Selalu lebih baik. Kita kan dari dulu slogannya continuous improvement. Hari ini, besok harus lebih baik daripada hari ini. Hari ini harus lebih baik. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari besok harus lebih baik dari hari ini. Berarti nggak ada yang hari baik, harus lebih baik terus. Terus berkembang kan. Kalau kata Bu Risma tidak ada cara terbaik, tapi selalu ada cara yang lebih baik. Nah, benar. Begitulah. Jadi selamat ulang tahun buat HMTI yang ke-32 tahun. Tidak terasa ternyata sudah 32 tahun himpunan kita ini berdiri. Alangkah lebih baiknya kita sebagai teknik industri, seluruh mahasiswa teknik industri, baik itu alumni, seluruh mahasiswa yang masih aktif, kita sama-sama lah di sini keluarga kita, sama-sama kita belajar di sini, berkembang juga di sini. Alangkah baiknya ayolah kita banggakan ini loh, saya ini teknik industri Akprin, kita cintai loh, saya ini teknik industri Akprin. Itu aja sih. Lebih bangga ya Kak. Iya, lebih membanggakan diri, jangan terlalu insecure orang-orang. Nah, itu insecure. Jangan. Semua orang itu pasti sama. Iya. Tinggal caranya aja beda-beda. Terima kasih ya Kak udah datang di acara podcast kita kali ini. Di podcastnya Ireng Bersuara. Mungkin lain kali kita bisa berbincang lagi. Ya, terima kasih. Mungkin saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.